Pagi semuanya. Nah, gimana semua sudah siap belajar untuk hari ini? Hari ini kita akan belajar bab 4 subbab B, yaitu perdagangan internasional. Nah, mungkin buat kalian mengenai perdagangan internasional ini bukan suatu hal yang asing lagi ya. Kita sudah terbiasa atau mungkin sebenarnya kalian tidak sadar sudah melakukan perdagangan internasional. Oleh sebab itu, mari kita bedah apa itu perdagangan internasional. Nah, jika kita belajar perdagangan internasional, itu tidak jauh dari ekspor dan impor. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan pertukaran barang maupun jasa. Nah, biasanya hubungan ini tuh saling menguntungkan antar dua negara tersebut. Nah, jadi kata kuncinya di sini ada antar negara ya. Nah, di subbab sebelumnya kalian sudah pernah belajar perdagangan antar pulau kan? Nah, kalau sekarang perdagangan internasional. Nah, sebenarnya perdagangan internasional ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman peradaban Islam nih. Kamu bisa lihat sendiri, dulu kita pernah belajar, ini ada jalur sutra, ini sebenarnya sudah melakukan perjalanan internasional. Nah, untuk lebih memahami kalian bisa baca teksnya ya. Kemudian kegiatan pokok dalam perdagangan internasional itu ada ekspor. Cara mudah mengingat ekspor adalah kamu lihat aja ini bagian depannya kan exit. Jadi maksudnya ekspor itu apa? Ekspor itu exit berarti kegiatan yang menjual barang ke luar negeri. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatannya dinamakan eksportir. Nah, tujuan utamanya untuk melakukan kegiatan ekspor untuk apa sih? Yang pertama pasti untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan dari kegiatan ekspor ini biasa disebut devisa. Semakin banyak suatu negara melakukan ekspor itu semakin bagus. Kenapa? Karena semakin banyak melakukan ekspor berarti devisanya akan makin banyak, dan itu artinya negaranya akan makin kaya kalau banyak cadangan devisanya. Nah, barang apa yang biasa dilakukan Indonesia, komoditas utamanya untuk dijadikan ekspor? Ini berdasarkan data BPS tahun 2023, ada 10 komoditi utama barang ekspor yang dilakukan Indonesia. Nah, rata-rata ini hasil sumber daya alam ya. Ini ada udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, dan produk sejenisnya, industri tekstil, alas kaki, elektronika, otomotif tapi komponennya ya, dan berbagai furniture. Nah, ini adalah 10 komoditas utama dalam kegiatan ekspor. Kemudian lawannya ekspor itu adalah ada yang namanya impor. Nah, kami inget cara gampangnya biar nggak ketuker sama ekspor, ini kan depannya i, berarti in, berarti kan masuk. Jadi impor itu adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Nanti barang itu akan dijual lagi di dalam negeri. Jadi inti membeli barang dari luar negeri. Orang atau badan usaha yang melakukannya disebutnya kegiatannya importir. Nah, kalau eksportir itu adalah kegiatan ekspor itu menghasilkan devisa. Nah, kalau impor justru sebaliknya, impor itu malah menghabiskan devisa. Jadi lebih baik yang mana? Suatu negara lebih banyak ekspor atau impor? Nah, bisa kamu tarik kesimpulan sendiri. Tapi kenapa suatu negara tetap melakukan kegiatan impor? Nah, ini ada alasannya. Yang pertama, mungkin negara tersebut itu tidak bisa menghasilkan barang yang dibutuhkan. Mungkin karena sumber daya alamnya yang tidak memenuhi, atau sumber daya manusianya yang belum mampu menghasilkan barang tersebut, atau barang tersebut lebih murah kalau dibeli langsung dari luar negeri. Nah, itu alasan-alasan kenapa suatu negara melakukan kegiatan impor, walaupun kegiatan impor ini menghabiskan banyak devisa negara. Nah, di aktivitas 11 kamu akan lihat di sini kamu disuruh memberi contoh kegiatan ekspor dan impor. Jadi contohnya apa aja, kemudian ekspor apa, impor apa. Bisa kamu tuliskan masing-masing 5 ya. Jadi untuk memahami apakah kamu sudah paham gimana kegiatan ekspor atau impor itu. Nah, kemudian
Kalau kamu sudah belajar ekspor impor, kamu harus memahami nih bagaimana melakukan transaksi di luar negeri. Caranya bagaimana nih? Kan di luar negeri menggunakan mata uang yang berbeda dan prosesnya pun mungkin akan lebih sulit daripada perdagangan domestik atau perdagangan antar pulau. Kita lihat bisa dengan cara apa aja transaksinya. Yang pertama bisa secara tunai atau cash, itu dengan menggunakan surat wesel bank atas tunjuk. Nah, ini seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, kan kamu sudah belajar tuh jenis-jenis pembayaran pada bank. Nah, kalau surat wesel bank ini biasanya bank domestik atau bank dalam negeri itu menunjuk bank di luar negeri sebagai koresponden. Koresponden itu sebagai kayak kerjasama. Nanti bank yang ditunjuk itu diminta untuk melakukan pembayaran bagi pedagang yang di luar negeri. Terus yang kedua ada Commercial Bill of Exchange. Ini nama lainnya trade bill ya. Jadi penjualan perdagangan. Nah, kalau ini suratnya yang nulis itu eksportir. Kalau ini kan bank domestik ke bank luar negerinya kan ya. Kalau ini eksportirnya memberi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Nah, jadi kalau ini biasanya eksportirnya itu ngirim barang dulu ke luar negeri. Nanti kalau barangnya udah sampai ke importir, nanti si eksportir ini baru ngasih kayak tagihan berapa yang harus dia bayar. Nah, nanti kalau importirnya sudah nerima, berarti importir nerima barang dan nerima commercial bill ini atau trade bill ini, dia harus membayar sejumlah yang disuruh oleh eksportir. Kemudian ada LC, letter of credit. Nah, kalau ini penarikannya dengan jumlah pembayaran tertentu ya, mirip kayak wesel, tapi dia tarikannya menggunakan wesel. Kemudian ada open account atau pembukaan rekening. Kalau ini cara pembayarannya beberapa hari setelah barang diterima oleh importir. Nah, jadi dibayarnya di waktu yang akan datang jika importir sudah menerima barangnya. Biasanya kalau open account ini dilakukan oleh eksportir importir yang sudah lama bekerja sama, yang sudah saling percaya. Nah, kemudian tadi Ibu sempat menyinggung mengenai devisa. Apakah kalian sudah tahu apa itu devisa? Nah, devisa itu sebenarnya artinya adalah alat pembayaran yang digunakan atau alat pembayaran yang sah untuk perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Nah, fungsi devisa untuk apa? Untuk bisa alat pembayaran luar negeri, bayar impor, bayar jasa, terus kalau ada kunjungan pejabat negara ke luar negeri, kemudian mengirim mahasiswa untuk belajar ke luar negeri, kemudian juga untuk alat pembayaran negara, itu juga bisa menggunakan devisa. Devisa ada dua jenis, ada devisa umum dan devisa kredit. Kalau devisa umum itu yang diperolehnya dari hasil kegiatan ekspor, baik itu jasa maupun barang ya. Jadi kalau kita banyak ekspor atau banyak orang Indonesia yang kerja di luar negeri, itu akan menghasilkan devisa. Devisa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut namanya devisa umum. Kalau devisa kredit, dia tuh dapat devisanya dari pinjaman luar negeri, misalkan pinjaman dari negara mana atau pinjaman dari bank luar negeri. Nah, itu namanya devisa kredit. Nah, kemudian ada nanti kamu akan ketemu istilah falas. Apa bedanya devisa dengan falas? Kalau falas itu bentuk dari devisa. Kalau devisa itu contohnya kan bisa mata uang asing nih atau emas yang berlaku internasional. Tapi kalau falas aja itu adalah mata uang asing. Mata uang asing yang biasanya laku di perdagangan internasional. Coba bisa kamu sebutkan deh. Ada mata uang apa aja yang biasa laku di internasional? Kamu sebutkan jenis mata uang apa yang biasa laku atau bisa digunakan sebagai falas. Oke, benar.
Biasanya mata uang yang bisa digunakan untuk falas tuh ada dolar, euro, pound sterling, yen. Itu adalah jenis-jenis mata uang yang biasa digunakan sebagai falas atau yang untuk perdagangan internasional. Nah, kemudian di sini ada faktor pendorong maupun faktor penghambat perdagangan internasional. Kita bahas pendorong dulu ya. Yang pertama adalah karena tiap negara itu memiliki SDA dan SDM yang berbeda. Nah, contohnya misalkan seperti Indonesia dengan Arab nih. Indonesia kan karena di daerah tropis, jadi misalkan banyak penghasil kayu gitu. Sedangkan kalau di Arab karena dia negaranya beriklim gurun, dia nggak punya produksi kayu. Sedangkan di Arab tuh cocoknya misalkan kurma. Nah, jadi antara Indonesia dengan Arab jadi apa tuh? Ada ke internasional. Arab ekspor kurma ke Indonesia, Indonesia ekspor kayu ke Arab. Atau bisa juga perbedaan SDM. Misalkan SDM di negara maju dia lebih bagus di bidang manajemen. Nah, nanti banyak negara maju yang kerja di Indonesia di bagian manajemennya. Kemudian bisa juga alasannya kena penghematan biaya produksi. Contohnya, kenapa sih Indonesia tidak membuat mobil sendiri gitu? Alasannya mungkin jauh lebih hemat biayanya beli langsung di luar negeri daripada harus membuat produk sendiri mobilnya. Daripada buat sendiri tapi harganya mahal, lebih hemat kalau misalkan langsung beli dari luar. Nah, itu bisa jadi alasannya karena itu. Nah, alasan yang ketiga karena kemajuan iptek. Contohnya, misalkan Indonesia belum mampu membuat gadget-gadget seperti handphone canggih. Oleh karena itu, kalau untuk gadget atau handphone kita lebih banyak impor dari luar negeri. Atau bisa jadi karena perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Misalkan, sekarang kan lagi demam Korea-Koreaan nih. Nah, jadi banyak orang Indonesia tuh yang mau kulineran Koreaan. Nah, itu ada bumbu-bumbunya tuh yang harus emang diimpor langsung dari Korea, tidak bisa dibuat di Indonesia. Mungkin bisa tapi rasanya akan beda gitu tesnya. Jadi karena itu akhirnya banyak impor makanan-makanan Korea. Oke, yang kelima untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Nah, ini bisa jadi sebenarnya kita tuh mampu menghasilkannya tapi nggak cukup. Contohnya misalkan kayak beras. Indonesia menghasilkan beras juga, tapi kenapa Indonesia tetap impor beras? Karena kebutuhannya tidak mencukupi kalau hanya mengandalkan dari produk domestik saja, jadi harus impor dari Thailand atau dari Vietnam. Nah, ini adalah faktor pendorong. Masih banyak faktor pendorong lainnya bisa kamu cari ya. Kemudian faktor penghambat, jadi ini yang menghambat perdagangan internasional. Yang pertama adalah karena perbedaan mata uang. Nah, beda mata uang, beda nilainya juga. Tidak hanya beda mata uang juga, ada mata uang yang misalnya antara rupiah dengan pound sterling. Nah, pound sterling itu kan lebih kuat tuh daripada rupiah. Misalnya kamu beli suatu barang yang harganya pakai pound sterling atau pakai dolar, setelah dirupiahin itu harganya bisa jadi kayak lebih mahal. Kenapa begitu? Karena ada nilai mata uang yang berbeda. Jadi ini menghambat. Jadi kita harus nentuin pakai mata uang siapa nih belinya. Kemudian ada perbedaan peraturan perdagangan. Nah, setiap negara itu pasti memiliki peraturan-peraturan sendiri-sendiri untuk menjaga produk dalam negerinya sendiri. Nah, peraturan-peraturan ini yang nanti bisa mempersulit dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, untuk peraturan ini nanti akan dibahas di slide berikutnya ya, biar kamu lebih paham. Lalu ada perang. Nah, contohnya misalkan kayak kemarin tuh ada perang antara Ukraina sama Rusia. Gara-gara perang tersebut harga gandum bisa jadi naik kan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena gandum kita tuh banyak dari Ukraina dan Rusia dari Eropa. Jadi pasokannya, gara-gara perang pasokannya jadi menghambat. Kemudian prosedur ekspor impor yang rumit dan lama. Nah, ini kan udah perdagangan antar
negara ya, kalau negaranya jauh udah pasti nyampainya juga lama gitu. Apalagi kalau lewat jalur laut kan bisa berbulan-bulan. Kemudian selama proses perjalanan itu bisa jadi barangnya rusak atau barangnya mengalami menyusutan gitu. Belum lagi dokumen-dokumen ekspor impor tuh ribet, aturannya ribet tadi. Nah, jadi ini menghambat juga. Lalu adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Jadi ada beberapa negara yang dia membuat organisasi ekonomi sendiri yang udah pasti organisasi ini akan mementingkan anggotanya. Contohnya misalkan kalau di ASEAN tuh ada AFTA kan, ada ASEAN Free Trade Area. Nah, karena istilahnya ini kayak geng gitu, bikin geng namanya geng AFTA. Pasti yang namanya geng dia ngedahuluin siapa? Ngedahuluin anggotanya dulu dong. Jadi jual belinya sesama anggotanya dulu, nanti baru ke negara di luar. Nah, ini membuat perdagangan internasional akan lebih sulit karena dia mendahulukan anggotanya dulu. Nah, di sini ada faktor pendorong dan penghambat. Kamu bisa cari lagi yang lainnya. Ini pokok-pokoknya saja ya. Oke, karena ada perdagangan internasional, muncullah yang namanya absolute advantage atau bahasa Indonesianya teori keunggulan absolut. Ini yang mengungkapkan adalah Adam Smith. Nah, teori ini berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih baik tapi dengan harga lebih murah, sehingga dia tuh fokus terhadap barang tertentu saja yang menjadi keahliannya. Nah, ini dengan begitu dia bisa mendapatkan kekayaan maksimal. Contohnya apa nih negara? Contohnya apa dari keunggulan absolut? Ada yang tahu? Jadi barang ini tuh keunggulan negara tersebut. Nah, contohnya misalkan kayak produk handphone yang Android. Nah, kita tahunya kalau handphone Android ya yang paling bagus kan merek Samsung kayak gitu kan. Itu artinya Korea punya keunggulan absolut terhadap handphone jenis Android kayak gitu. Atau misalkan jika kita bicarakan coklat gitu kan, yang terkenal coklat apa sih yang terkenal kan coklat Belgia. Nah, itu artinya apa? Coklat yang enak dan mahal gitu kan, coklat Belgia. Itu artinya Belgia punya keunggulan absolut terhadap coklat tersebut. Sebenarnya kan kayak coklat atau kayak handphone Android yang tadi Ibu bicarakan itu kan negara lain juga menghasilkan kan, tapi kenapa dua negara tadi, si Korea sama si Belgia itu Ibu bilang memiliki keunggulan absolut karena dua negara tersebut bisa menghasilkan produk yang lebih bagus daripada negara yang lainnya juga. Nah, ini namanya keunggulan absolut. Nah, ini ada contoh cerita ya untuk menghitung keunggulan absolut. Ini kasus teori. Nah, ini bisa kita misalkan menghasilkan beras dan motor antara Indonesia dan Jepang. Indonesia menghasilkan beras 80 ton per hari, sedangkan Jepang 40 ton per hari. Untuk motor Indonesia 80 unit per hari, Jepang 160 unit per hari. Kalau kita menggunakan teori keunggulan mutlak, itu artinya di sini Indonesia memiliki keunggulan mutlak beras dibandingkan Jepang, sedangkan Jepang memiliki keunggulan mutlak motor dibandingkan Indonesia. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya kalau kayak gini, Indonesia tidak usah memproduksi motor, tapi beli aja dari Jepang karena pasti akan lebih murah. Begitupun Jepang tidak perlu fokus menghasilkan berasnya dari Indonesia aja. Nah, ini kalau ada contoh kasus keunggulan mutlak, ini terhadap dua negara aja ya. Di lembar aktivitas 12 ini kamu disuruh menganalisa mengapa Indonesia itu harus melakukan kegiatan perdagangan internasional. Jadi alasannya apa? Kemudian dampak positif maupun negatif dari melakukan perdagangan internasional itu bagi kehidupan kita apa, khususnya bagi negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, kamu
menganalisa kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah agar produk Indonesia ini bisa bersaing dengan produk luar negeri. Oke, itu aktivitas 12 ya. Kamu bisa cari dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan nomor 2, dan kamu juga sangat diperbolehkan diskusi bersama teman yang lain. Nah, ini tadi alasan-alasan atau jawaban dari yang ditanyakan di aktivitas 12 ya. Yang pertama kita lihat dampak positifnya. Dampak positifnya jadi tercipta spesialisasi tiap negara, atau tiap negara itu memiliki kayak keunggulan yang tadi Ibu ceritakan, seperti ada misalkan Korea yang terkenal dengan produk rumah tangganya, kemudian Amerika terkenal dengan produk-produk komputernya seperti itu. Kemudian mempererat hubungan antar negara. Ini maksudnya awalnya mungkin hubungan kerjasama ekonomi, tapi nanti berkembang jadi di bidang politik, keamanan, dan di bidang lainnya. Jadi antar negara itu jadi semakin erat hubungannya. Lalu memperluas pasar produk dalam negeri. Awalnya mungkin sebelum ada ekspor impor atau tingkat internasional itu jualnya hanya di dalam negeri saja, tapi setelah ada tingkat internasional dia juga produknya dijual ke negara-negara lain. Nah, yang keempat itu lebih banyak barang tersedia untuk dikonsumsi. Dengan adanya kegiatan internasional, jadi banyak barang-barang dari negara lain masuk ke negara kita, sehingga kita tuh punya banyak pilihan, baik dari segi kualitas maupun harga. Lalu mengurangi pengangguran, ini hubungannya dengan nomor 3. Jika pasar produk dalam negeri itu semakin luas, maka bahkan dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk menghasilkan produk, sehingga mengurangi pengangguran. Lalu yang keenam, terjadinya transfer teknologi. Ini bisa terjadi kalau misalnya ada pertukaran tenaga ahli yang nanti akan ngajarin teknologi baru di negara kita. Yang keenam, meningkatkan kemakmuran negara. Ini kaitannya dengan nomor 4, dengan nomor 5, dengan banyaknya produksi dalam negeri sehingga atau banyaknya ekspor, sehingga negara akan makin banyak devisanya. Nah, makin banyak devisa, maka kemakmuran akan terjadi. Nah, itu dampak positifnya. Sekarang kita lihat ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama itu kita jadi tergantung dengan negara lain. Jadi ada beberapa produk yang kita tuh tidak memproduksi, sehingga kita mengandalkan negara lain. Misalkan di Indonesia kayak gandum, Indonesia tidak ada gandum, sehingga Indonesia tuh mengandalkan negara-negara di Eropa. Seperti kasus yang kemarin ketika Ukraina perang sama Rusia, itu gandum sempat naik kan harganya. Nah, itu karena kita tergantung terhadap negara lain. Lalu ada eksploitasi SDA maupun SDM. Nah, mungkin dengan adanya perdagangan internasional, misalkan kayak Indonesia kan produk utamanya itu di bidang kayak agraris atau di bidang pertambangan ya. Nah, misalkan kalau di bidang pertambangan, biar bisa ekspor banyak, akhirnya menambang tapi tidak memperhatikan lingkungan sehingga bisa merusak alam. Atau kalau SDM tuh misalkan karena kita SDM banyak tapi kurang berkualitas, maka banyak pabrik luar negeri yang seneng buat pabrik di negara kita. Kenapa dia seneng? Karena manusianya dibayarnya tuh bisa murah. Nah, jadi itu ekspektasi SDA dan SDM. Kemudian menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Ini terjadi jika kita tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri, sehingga kita kalah saing dan akhirnya malah produk dalam negeri itu jadi bangkrut gitu, jadi tidak tumbuh. Kemudian masyarakat semakin konsumtif. Ini sisi negatif dari kita banyak pilihan barang ya, banyak pilihan barang, akhirnya kita jadi banyak mengkonsumsi jenis-jenis barang luar negeri. Kemudian persaingan tidak sehat. Nah, ini terjadi karena misalkan ada negara-negara tertentu yang bisa memproduksi sangat murah. Jadi walaupun produksi dalam negeri itu ada, tetap kan sebagai konsumen kita mau milihnya yang lebih murah kan, sehingga tidak bisa tumbuh
produsen-produsen dalam negeri. Lalu pertumbuhan ekonomi rendah ini terjadi buat negara-negara yang lebih gede impornya daripada ekspornya, sehingga devisanya bisa malah mengalami defisit sehingga pertumbuhan ekonominya rendah. Oke, ini dampak positif dan negatif dari perdagangan internasional. Kemudian kira-kira strategi apa yang dilakukan pemerintah biar kita mampu bersaing dengan produk luar negeri? Ini yang dilakukan. Yang pertama, untuk pasar-pasar utamanya Indonesia itu diamankan, maksudnya diamankan, dikelola dengan baik sehingga itu akan tetap menjadi komoditi utama negara kita. Lalu memperluas pasar ekspor baru, jadi kayak nyari lokasi-lokasi negara baru yang bisa kita jadikan tujuan ekspor. Kemudian meningkatkan daya saing, itu udah pasti. Terus diversifikasi produk, itu artinya produk yang diekspor tuh jenisnya tuh jadi banyak. Lalu pemerintah juga harus memfasilitasi perdagangan luar negeri, kayak nanti kamu akan tahu ya kebijakan apa aja lakukan pemerintah untuk membantu peningkatan ekspor. Lalu promosi ekspor ini suka dilakukan pemerintah, jadi buka boots atau buka sering ikut pameran di luar negeri untuk memperkenalkan, oh ini loh produk asli Indonesia. Nah, kemudian menguatkan citra Indonesia, misalkan kayak citra Indonesia tuh yang kayak negara yang suka banyak ngeluarin makanan-makanan halal, itu dari Indonesia kayak gitu. Kalau Indonesia tuh produknya tuh bagus-bagus, itu menguatkan citra Indonesia. Terus manfaatkan juga e-commerce, ini kan bisa dilakukan oleh semua orang ya. Jadi jualnya tidak hanya langsung di dalam secara langsung, tapi juga melalui online. Kemudian prosedur ekspor disederhanakan, jadi buat para pelaku eksportir itu jadi lebih mudah untuk mengekspor barang. Kemudian mengoptimalkan peran atase perdagangan ITC ini, maksudnya orang-orang yang bergerak di bidang eksportir. Kemudian meningkatkan pengamanan, jadi lebih mudah untuk melakukan kegiatan eksportir. Kemudian mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan internasional. Jadi biasanya kan ada perundingan dulu tuh antar negara untuk melakukan perdagangan. Nah, itu dipercepat biar di slide sebelumnya kita pernah ngebahas bahwa salah satu penghambat dari perdagangan internasional itu adanya kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan tiap negara tuh berbeda-beda. Nah, sebenarnya tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi produk dalam negeri. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan internasional adalah suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Itu yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ini ada kebijakannya, ada kebijakan impor, kebijakan ekspor. Nah, kebijakan impor contohnya ada pengenaan tarif dan bea masuk. Jadi kalau ada barang yang produk luar negeri masuk ke negara kita, itu biasanya dikenakan tarif dan bea masuk. Jadi harganya lebih tinggi biar lebih mahal daripada barang aslinya. Nah, ini ada kuota impor, larangan impor, substitusi impor. Substitusi impor itu jadi kalau ada barang dari negara lain masuk, berarti ada barang dari negara kita juga yang harus masuk ke negaranya dia gitu. Terus ada subsidi juga produk dalam negeri biar lebih murah. Kemudian kebijakan ekspor ada pemberian premi atau subsidi ekspor, ada diskriminasi harga. Jadi maksudnya harganya diturunin sama pemerintah biar harganya lebih murah, jadi bisa bersaing di luar negeri. Ada larangan ekspor, jadi ada barang-barang tertentu yang dilarang ekspor, dan ada politik dumping. Nah, itu tadi penjelasan Bu Eka secara singkat ya. Untuk lebih lengkapnya lagi akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, ini ada tarif atau bea masuk ya. Tadi yang sudah Ibu dijelaskan, ini jadi dikenakan tarif atau pajak bea cukai untuk barang-barang yang melewati negara kita. Nah, tujuannya buat apa? Yang pertama untuk menambah kas negara dari pajak gitu. Yang kedua juga untuk melindungi industri dalam negeri yang tadi udah Ibu jelaskan. Tujuannya biar harganya lebih mahal barang-barang impor, jadi barang lokal tuh lebih murah. Yang kedua ada kuota impor. Nah, kalau kuota impor ini
dibatasi jumlah impor barang yang masuk. Jadi boleh masuk tapi jumlahnya terbatas. Nah, ini contohnya misalkan kayak kuota impor gula, kuota impor beras. Kenapa dikuotain? Karena di negara kita juga kan petaninya penghasil beras, penghasil gula. Cuma jumlahnya aja yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kan. Jadi harus tetap ada barang impor dari luar, tapi jumlahnya dibatasi oleh pemerintah, nggak boleh kebanyakan. Nah, untuk melindungi produsen dalam negeri. Kemudian ada larangan ekspor dan larangan impor. Ini sama, berarti barang tersebut tuh dilarang untuk dijual ke luar negeri, atau ada barang tertentu yang dilarang masuk ke negara kita. Nah, ini contoh larangan impor itu waktu itu pemerintah sempat ngadain larangan impor pakaian-pakaian bekas dari luar negeri. Kemudian kalau larangan ekspor ini contohnya kayak misalkan hewan-hewan yang bukan hewan ternak ya, itu dilarang dijual ke luar negeri. Kemudian subsidi, kalau subsidi ini berarti pemerintah ngasih bantuan dana kepada produsen dalam negeri, biar apa yang tadi sudah Ibu jelaskan, biar dia mampu menjual produknya lebih murah harganya, jadi bisa saingan dengan produk impor dari negara lain. Kemudian ada premi. Kalau subsidi itu kan pemerintah ngasih potongan harga, sedangkan kalau premi itu pemerintah ngasih dana, bentuknya biasanya uang cash gitu kepada produsen biar dia itu bisa mencapai target produksinya. Jadi kayak dikasih dana terus dibantuin gitu. Nah, kemudian ada politik dumping. Politik dumping ini juga politik perdagangan internasional, tapi ini sebenarnya tidak boleh dilakukan ya. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena ini pengertiannya itu dia ngejual produk ke luar negeri lebih murah daripada negaranya sendiri. Nah, ini disebutnya unfair trade atau politik yang tidak terpuji, karena bisa merugikan negara lain. Nah, yang Ibu ingat negara yang dulu suka melakukan politik dumping tuh negara Jepang. Jadi misalkan TV ini kalau di negaranya sendiri harganya 1.500.000, tapi kalau dia jual ke negaranya, keluar negaranya itu 1 juta. Jadi dia lebih murah. Tujuannya biar apa? Biar dia bisa menguasai pasar luar negeri. Nah, itu tadi adalah kebijakan-kebijakan baik itu ekspor maupun impor. Nah, kemudian ada lembar aktivitas 13. Di sini kamu disuruh mencermati barang-barang yang ada di sekitarmu. Kemudian kamu cek barang mana yang merupakan produksi dalam negeri maupun barang-barang Indonesia yang sebenarnya dijual di internasional. Nah, kemudian juga ini kayak kamu sudah terbiasa belum menggunakan toko online gitu, kemudian kamu udah memahami belum cara pembayarannya, kemudian barang-barang apa aja yang dikenakan pajak, terus berapa besar pajaknya, kemudian cara proses bayar pajaknya gimana. Nah, ini dibuat laporan ya mengenai belanja online, karena kan sehari-hari kita juga sering belanja online kan. Kemudian mengapa negara Indonesia atau negara yang lain juga itu harus melakukan kerjasama ekonomi antar negara? Apa pentingnya melakukan kerjasama ekonomi antar negara? Nah, kalau untuk Indonesia alasannya adalah yang pertama karena tiap negara itu kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya tuh beda-beda. Jadi tidak semua negara itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sama kayak kita nih manusia, kita kan nggak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri kan, makanya kita butuh orang lain gitu. Sama negara pun seperti manusia, jadi butuh negara lain biar terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua itu karena Indonesia tuh punya prinsip politik luar negeri, yaitu politik bebas aktif. Jadi pemerintah itu, negara Indonesia itu harus aktif kerjasama sama negara lain, baik itu di bidang regional dan internasional. Jadi alasan utamanya ada dua ya, karena untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua karena prinsip politik luar negeri Indonesia. Nah, kemudian
Bentuk kerjasamanya bisa di bidang apa aja. Di sini dibagi jadi 3 bidang: bidang perdagangan, bidang teknis, dan bidang keuangan. Kalau bidang perdagangan ini contohnya yang seperti tadi sudah kita jelaskan, yaitu perdagangan internasional, berarti kegiatannya ekspor maupun impor. Kalau di bidang teknis, berarti ini kan caranya ya. Ini contohnya seperti mengirimkan tenaga ahli, baik tenaga ahli luar yang masuk ke negara kita, maupun kayak kita ngirimin tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kemudian di bidang keuangan ini contohnya ada pinjaman-pinjaman luar negeri. Nah, itu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Kemudian tujuan kerjasama ekonomi untuk apa? Ini mirip yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, memperluas pemasaran, jadi biar bisa dijual ke negara lain. Kemudian mendorong produktivitas dalam negeri, jadi kalau kita melakukan ekspor impor, pasti produktivitas dalam negerinya meningkat. Kemudian mencukupi kebutuhan dalam negeri, mempercepat tumbuhan ekonomi, lalu membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi karena kerjasama tersebut. Kemudian sebagai bentuk juga mendukung ketertiban perdamaian dunia. Lalu peran Indonesia dalam kerjasama antar negara, apa aja perannya? Yang pertama, Indonesia itu berperan sebagai pelopor atau pendiri dari organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Contoh organisasi yang dipelopori Indonesia itu ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, Indonesia aja kan pendiri ASEAN. AFTA juga merupakan pelopornya. Kemudian ada APEC tahun 93, ini ASEAN Pacific Economic Cooperation. Jadi kerjasama di kawasan Asia Pasifik itu juga Indonesia menjadi salah satu pelopornya. Kemudian Indonesia juga memiliki hubungan bilateral, hubungan dua negara, contohnya seperti dengan Jepang, dengan Cina, dengan Rusia, dan dengan Kanada. Nah, ini pun Indonesia yang menjadi pelopor utamanya. Jadi Indonesia yang ngajakin kerjasama duluan dengan negara-negara tersebut. Kemudian selain menjadi pelopor, Indonesia juga menjadi anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi, seperti yang tadi sudah ya. Ada APEC, ada AFTA. Setiap ada pertemuan konferensi ini, Indonesia pasti selalu menghadirkan perwakilannya. Kemudian ada konferensi regional dan internasional lainnya. Lalu juga menyelenggarakan pertemuan tingkat Menteri Ekonomi dan Perdagangan. Jadi ada pertemuan-pertemuan khusus buat para Menteri Ekonomi maupun Menteri Perdagangan dengan negara-negara lain. Lalu Indonesia juga sebagai pelaku kegiatan kerjasama ekonomi antar negara, contohnya ini seperti ekspor. Indonesia mengekspor tekstil ke AS, gas alam cair ke Jepang, garmen ke Singapura dan Korsel, lalu perikanan dan kelautan itu ke Eropa biasanya. Kemudian kalau barang impor Indonesia itu biasanya alat elektronik itu dapatnya dari Jepang, beras itu dari Vietnam dan Thailand, kemudian alat-alat tempur atau alutsista itu dari Amerika Serikat dan Rusia belinya. Nah, ini juga Indonesia menjadi pelaku, yaitu pelaku kegiatan ekspor maupun pelaku kegiatan impor. Nah, kemudian ada LK14. Di LK14 ini kamu sebagai bentuk memahami materi, kamu cari bagaimana peran Indonesia dalam perdagangan antar bangsa. Kemudian mengapa sih Indonesia harus ikut organisasi kerjasama ekonomi antar negara, lalu keuntungannya yang diperoleh dari jadi anggota kerjasama ekonomi itu apa aja. Nah, itu silakan kamu jawab ya, boleh dari berbagai sumber. Nah, ini kerjasama ekonomi itu ada kerjasama ekonomi regional maupun internasional. Yang perlu kamu ingat, kata kunci dari kerjasama ekonomi regional itu dia harus dalam satu kawasan yang sama. Nah, ini contohnya kayak ASEAN, itu kan kawasan sama nih, Asia Tenggara aja. Nah, AFTA itu kan bagian dari ASEAN sama Asia Tenggara. Ini APEC itu kan yang ikut cuma Asia Pasifik atau negara-negara yang berada di kawasan Samudra Pasifik. Nah, kita akan bahas secara singkat masing-masing kerjasama regionalnya. Oke, diawali dari ASEAN. Indonesia kan pelopor ASEAN. Nah, kemudian sebagai bentuk kerjasama ekonomi ASEAN itu bentuk namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Nah, ini mengartikan bahwa semua negara yang di kawasan ASEAN itu akan melakukan perdagangan bebas. Biar apa? Biar memudahkan negara-negara ASEAN ini melakukan perdagangan, jadi menghindari hambatan-hambatan ekonomi. Nah, sebagai salah satu dari 3 pilar utama kerjasama ASEAN adalah di bidang ekonomi kan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, bentuknya apa? Bentuknya dengan adanya MEA. Lalu APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, ini didirikannya di Australia tahun 1989. Contoh-contoh negara APEC tuh ada negara-negara benua Asia. Di luar Asia tuh ada Australia, negara Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Nah, tujuan dari APEC ini ngejalin kerjasama perdagangan, tidak hanya perdagangan sebenarnya, di bidang investasi, pariwisata, maupun memperkuat perdagangan multilateral di bidang Asia Pasifik. Salah satu bentuknya itu mengurangi tarif dan hambatan perdagangan. Jadi kalau perdagangan itu kan tadi ada tarifnya kan. Nah, khusus buat anggota APEC nanti tarifnya dikurangin. Nah, ini diikuti oleh negara yang memiliki garis pantai di sekitar Samudra Pasifik. Visi APEC itu pernah ada di Deklarasi Bogor tahun 1994. Jadi pas ngomongin APEC ini, itu ngomonginnya tuh di Bogor tahun 94 deklarasinya. Kemudian ada ADB itu ASEAN Development Bank. Jadi ini bank khusus buat negara-negara Asia. Pusatnya di Manila, Filipina. Kemudian negara yang menjadi anggota ADB adalah negara yang ada di kawasan Asia Pasifik. Tujuannya ngebantu negara-negara Asia yang lagi sedang membangun. Jadi kayak negara-negara berkembang gitu. Bantunya dengan cara apa? Dengan cara memberikan pinjaman lunak. Jadi pinjaman buat negara-negara. Jadi negara pun banyak kayak melakukan pinjaman-pinjaman ya. Pinjaman lunak tuh pinjaman yang apa? Pinjaman yang kalau minjem ngegantiinnya tuh boleh dalam jangka waktu yang lama, kemudian bunganya rendah, jadi tidak memberatkan yang minjam. Nah, sebenarnya sejarahnya ADB itu muncul setelah Perang Dunia Kedua, di mana salah satu negara-negara yang bangkit setelah Perang Dunia Kedua itu negara-negara di Asia. Setelah perkembangan zaman, itu negara ini tuh ngebantunya tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan infrastruktur dan industri. Oke, berikutnya kerjasama internasional. Kalau tadi regional, jadi di kawasan tertentu yang tadi Ibu ceritain kan ada kawasan ASEAN, Asia aja, ada Asia Pasifik. Nah, kalau internasional itu tidak ada batasannya, jadi semua negara bisa melakukan kegiatan ekonomi ini, jadi tidak harus kawasan tertentu. Nanti Ibu bagi dua ya, jadi ada yang di bawah naungan PBB dan di luar PBB. Kita bahas yang di bawah naungan PBB dulu, jadi dia itu bagian dari PBB. Yang pertama ada IMF, International Monetary Fund. Ini bahasa Indonesianya Dana Moneter Internasional, didirikan tanggal 27 September 45. Markasnya atau pusatnya ada di Washington DC, Amerika Serikat. Ini awalnya tujuan utamanya buat ngebantu negara yang menjadi anggotanya ya, yang mengalami defisit neraca pembayaran. Jadi biasanya ini ngebantu buat negara-negara yang mengalami seperti krisis ekonomi ataupun ada masalah ekonomi. Nah, Indonesia merupakan bagian dari IMF juga. Jadi Indonesia tuh pernah minjem uang di IMF. Kemudian ada IBRD. Ini awalnya namanya IBRD ya, International Bank for Reconstruction and Development. Ini waktu awal setelah PD2 namanya IBRD. Jadi untuk pembangunan kembali gitu setelah perang. Tapi sepanjang sejarahnya ini akan berubah menjadi World Bank. Jadi sebelum namanya World Bank namanya IBRD. Nah, jadi dulu kalau bahasa Indonesiain tuh Bank Pembangunan dan Pengembangan Internasional, kemudian berubah jadi Bank Dunia. Didirikan 27 September 1947, markasnya sama di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuannya untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita kena PD2 yang tadi sudah diceritakan ya. Nah, kalau sekarang tidak hanya khusus buat negara yang
rusak karena PD2, tapi juga bisa memberikan pinjaman ke negara-negara lain yang membutuhkan. Namanya aja kan World Bank, Bank Dunia. Jadi yang minjam itu negara, bukan perorangan atau perusahaan. Lanjut yang ketiga ada WTO, World Trade Organization. Ini organisasi perdagangan dunia ya. Sebelum namanya WTO itu namanya GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Jadi kalau dengar kata trade itu artinya perdagangan. Didirikan tanggal 1 Januari 1955, markasnya di Jenewa, Swiss. Tugasnya menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi persisihan perdagangan antar negara. Jadi negara itu kayak orang jualan kan. Pasti kan ada negara yang jualannya tuh sama gitu, produknya sama, komoditinya sama. Nah itu bisa menyebabkan mereka tuh terjadi perselisihan, atau ada negara yang terlalu memprotek produknya gitu, jadi susah untuk dimasukin perdagangan internasional. Maka tugas WTO ini yang nanti jadi fasilitas atau menjadi mediator kalau ada perselisihan. Lalu yang keempat ada FAO, Food and Agriculture Organization. Nah ini organisasi pangan dan pertanian ya, ini khusus untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan internasional. Jadi jangan sampai masyarakat dunia itu kayak kekurangan makanan. Nah didirikan 16 Oktober 1945 di Kanada, markasnya ada di Italia. Nah Indonesia pernah sempat dapat penghargaan dari FAO nih pada tahun 1984 karena hasil beras Indonesia tuh surplus banget. Jadi Indonesia tuh mengalami namanya swasembada beras. Jadi sampai berasa kena kebanyakan, jadi diekspor ke luar negeri gitu. Jadi ngebantu FAO dalam memenuhi kebutuhan makanan dunia. Itu tahun 1984 ya. Kalau sekarang mah Indonesia kekurangan beras, melakukan impor beras bahkan. Lalu yang kelima ada ILO, International Labour Organization atau Organisasi Buruh Dunia. Ini didirikan 1919 akibat adanya Traktat Versailles. Jadi ini juga sama setelah Perang Dunia. Kemudian tugas dan tujuannya memperbaiki syarat dan kondisi kerja, kemudian mengatur kira-kira upah internasional tuh cocoknya berapa standarnya, kemudian mengatur hak dan kewajiban buruh para pekerja serta meningkatkan kesejahteraan buruh. Nah ini ILO yang tingkat internasional ya. Lalu ada UNDP, ini United Nations Development Program. Ini bahasa Indonesianya Badan Program Pembangunan, di bawah naungan PBB tetap ya. Didirikan 22 November 1965 di Amerika Serikat. Ini tugasnya dia beriin sumbangan kayak membiayai program-program pembangunan. Ini khusus buat negara-negara berkembang. Jadi negara berkembang ini suka dapat pembiayaan atau dapat sumbangan dari UNDP. Nah tadi itu adalah organisasi di bawah naungan PBB ya. Tadi ada apa aja? Ada IMF, IBR, ada World Bank, ada WTO, ada FAO, ada ILO, ada UNDP. Nah, kalau ini organisasi di luar naungan PBB, jadi di luar dari PBB ya. Yang pertama ada OPEC, Organization Petroleum Exporting Country. Nah ini adalah khusus buat negara-negara pengekspor minyak. Jadi dia yang menghasilkan minyak bumi itu yang banyak, kemudian mengekspornya ke luar negeri. Nah tujuan diadakan OPEC ini untuk memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan prinsip saling menguntungkan. Maksudnya negara pengekspor minyak kan ada banyak nih, biar nggak saling saingan atau kayak nentuin harga minyak mentah tuh minimalnya berapa, maksimalnya berapa, itu biasanya OPEC. Terus tiap negara itu boleh ngejual berapa gitu biar harga minyak dunia juga nggak jatuh, itu juga tugasnya OPEC. Jadi biar tidak ada saingan sesama negara pengekspor minyak. Nah dulunya Indonesia tuh pernah jadi anggota OPEC loh, tapi sejak 2003 Indonesia itu bukan jadi negara eksporting, tapi justru sekarang kita udah jadi negara importir minyak. Jadi karena 2003 udah melakukan importir minyak, maka secara resmi mulai bulan Mei 2008 Indonesia tuh keluar dari OPEC. Cuma Indonesia pernah jadi OPEC, tapi udah keluar ya sekarang. Yang kedua OECD,
Organization for Economic Cooperation and Development. Ini organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi, didirikan di Paris, Prancis 1960. Tujuannya membantu memajukan produksi, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional negara anggotanya. Jadi OECD ini khusus untuk penelitian ilmiah atau merundingin masalah-masalah ekonomi ya. Jadi kalau jadi anggota OECD nanti dibantu gimana cara ngembangin ekonominya, ekonomi negaranya. Kemudian ada IGI, ini sebenarnya ada dua, ada IGI, kemudian nanti akan berubah menjadi CGI. Ini kalau IGI itu Intergovernment Group on Indonesia. Jadi IGI ini dibuat khusus buat negara Indonesia. Tujuannya buat apa? Buat biar Indonesia tuh kalau butuh pinjaman uang itu bisa melalui IGI. Tapi syaratnya dengan syarat lunak ya. Yang tadi Ibu bilang kalau syarat lunak itu berarti boleh minjem jangka panjang tapi bunganya kecil. Nah, biasanya yang jadi anggota IGI itu adalah negara-negara industri maju atau juga organisasi internasional. Nah, contohnya yang pernah jadi anggota IGI itu kayak Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia. Kalau negara tuh yang pernah jadi anggota IGI, Australia, Belgia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, Amerika Serikat. Nah, ini anggota IGI. Nah, IGI itu dulu di awal tuh bantuin ketika Indonesia mulai menyusun Repilitas 1. Jadi selain ngasih bantuan uang, dia tuh kayak ngebantuin dalam merencanakan perekonomian Indonesia. Nah, kemudian IGI berubah jadi CGI. Ini pemerakasannya tuh yang punya ide tuh World Bank, Bank Dunia. Tapi World Bank juga buat CGI ini atas permintaan Indonesia sendiri yang minta dibuatin yang baru dong, namanya CGI. Nah, jadi Indonesia terus dikasih utang ya sampai tahun 1997. Nah, anggotanya dari CGI itu adalah anggotanya IGI. Jadi anggotanya IGI jadi anggota CGI, cuma berubah nama aja. Kemudian sejak 24 Januari 2007 CGI ini dibubarkan. Lalu kenapa dibubarkan? Karena Indonesia tuh udah bisa merencanain pembiayaan pembangunan sendiri. Jadi biar tidak ada intervensi negara lain, makanya Indonesia minta dibubarkan aja CGI-nya. Karena kalau kita dapat pinjaman dari negara lain ya kita berarti harus terima kalau negara lain ngatur kita. Kenapa Indonesia melakukan kerjasama ekonomi? Ini tujuannya yang pertama biar investasi makin meningkat. Nah, semakin banyak investor yang naruh modalnya, naruh uangnya di negara kita, itu kan berarti akan menimbulkan usaha-usaha baru yang mana nanti menambah lapangan kerja baru, kemudian mengakibatkan kalau banyak usaha baru, pengangguran pun akan berkurang. Kemudian yang berikutnya menciptakan lapangan pekerjaan. Ini kaitannya dengan yang pertama ya, dengan banyak investasi berarti akan meningkat juga lapangan kerjaan yang nanti akibatnya pertumbuhan ekonomi negara kita jadi tumbuh. Lalu meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Nah, dengan adanya kerjasama ekonomi jadi kita mudah memperoleh bahan industri yang sebenarnya negara kita tuh nggak ada, baik itu mesin-mesin maupun bahan baku. Akibatnya jadi apa? Akibatnya produktivitas dalam negeri jadi meningkat. Itu manfaatnya. Nah, ternyata ada dampak negatifnya juga nih. Dampak negatifnya yang pertama, ini jika kita tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri, kita akan kalah. Kenapa kalah? Ya bisa jadi karena negara lain itu teknologinya lebih canggih, lebih mutakhir, kemudian SDM-nya lebih baik, lebih bagus, sehingga produk luar negeri itu bisa menghasilkan dengan kualitas yang baik tapi harganya murah. Terus kalau dijual di Indonesia ya sebagai konsumen ya, pasti lebih milih yang murah tapi kualitasnya baik dong, sehingga orang lebih milih konsumsi produk luar negeri daripada produk lokal. Lalu yang kedua, masuk ke tenaga kerja asing yang karena ada kerjasama ekonomi ini berarti tidak ada batasan
orang luar tuh untuk kerja di Indonesia, begitupun orang Indonesia juga boleh-boleh aja kerja di luar negeri. Hanya saja jika orang Indonesianya tidak memiliki keterampilan yang cukup, maka nanti akan kalah tenaga kerja lokalnya. Nah, sehingga pengangguran malah makin banyak. Jadi tenaga kerja di Indonesia tuh kebanyakan tenaga kerja asing. 15 di sini kamu menganalisa dari kerjasama ekonomi internasional itu kira-kira manfaatnya bagaimana, kemudian bagaimana juga perkembangan iptek ini bisa mengakibatkan kesenjangan ekonomi baik itu negara maju maupun negara berkembang. Pertanyaannya yang pertama adalah mengapa ada negara yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Terus solusi apa yang bisa dilakukan jika ada masalah tersebut. Nah, itu kamu boleh cari dari berbagai sumber, terus kamu tulis dan kamu analisa ya. Boleh juga diskusi dengan teman-temanmu. Oke, perhatikan barang-barang yang ada di sekitarmu atau di rumahmu. Apakah semua produk yang ada di rumahmu itu adalah produk dalam negeri, produk lokal? Tentunya banyak produk-produk dari berbagai negara kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang namanya perbedaan teknologi. Jadi ada beberapa produk yang kita belum bisa produksi sendiri sehingga kita mengandalkan produk luar negeri. Nah, kenapa iptek bisa mempengaruhi ekonomi suatu negara? Karena semakin bertambahnya kebutuhan manusia, berarti manusia tuh menuntut alat memuas kebutuhannya kan. Nah, sehingga terciptalah nanti teknologi-teknologi canggih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah memfasilitasi kegiatan usaha manusia agar semakin lancar, yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya di sini yang paling mudah yang mungkin kita sehari-hari bisa kita lakukan adalah ketika kamu lapar, kemudian kamu males gitu kan, kayak buat masak atau mau keluar rumah gitu, lagi mager. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang semakin canggih, cukup di rumah sambil rebahan, kamu kan bisa dapetin makanan yang kamu pengenin, atau kamu mau butuh baju, butuh apa, tidak perlu datang ke mall, tidak harus ke pasar, ya kamu tinggal menggunakan teknologi e-market, akhirnya kamu bisa mendapatkan kebutuhan kamu. Nah, itu kenapa bisa begitu? Itu karena perkembangan iptek yang semakin canggih dalam mempengaruhi kebutuhan ekonomi. Bahkan kamu juga sekarang bisa langsung nih beli produk-produk luar negeri dari e-commerce. Nah, di sini setelah kamu mendengar penjelasan yang tadi, kamu menganalisa kira-kira dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek dalam kehidupan kita tuh apa, terutama dalam kehidupan bernegara. Positifnya gimana, negatifnya gimana. Ini juga sama, boleh kamu cari dari berbagai sumber, lalu kamu diskusikan dan analisa bersama temanmu. Oke, nah pengaruh iptek itu dalam pengembangan ekonomi dibagi jadi 3. Ya, seperti kegiatan ekonomi kan ada 3 ya, produksi, distribusi, konsumsi. Nah, kalau produksi itu kan kegiatannya lebih ke untuk menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang. Jadi kalau di kegiatan produksi itu fokusnya adalah gimana cara meningkatkan nilai guna barang. Dengan adanya teknologi, jadi kita menggunakan mesin-mesin produksi, tidak mengandalkan tenaga manusia lagi. Kemudian kita juga bisa mendapatkan bahan baku produksi dari daerah lain yang mungkin bahan bakunya lebih bagus, lebih murah. Kemudian selain bahan baku, kita juga bisa mendapatkan bahan penolong produksi. Lalu kalau di kegiatan distribusi ini kan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen kan ya. Jadi dengan adanya iptek, ini distribusi barang tuh atau jasa tuh jadi makin lancar, nah makin mudah. Kemudian mempercepat barang juga bisa sampai ke konsumen. Nah, kalau dulu kamu kalau belanja tuh harus kayak dari pabrik, terus ke pasar besar, kemudian ke pasar eceran, baru sampai ke kamu. Nah, dengan adanya kemajuan iptek tuh kamu sekarang bisa langsung beli ke produsen utamanya gitu.
Jadi harganya lebih murah dan bisa langsung cepat sampai, tidak perlu jalur yang lebih panjang. Lalu kalau di bidang konsumsi ini kan menggunakan barang dan jasa ya. Jadi itu memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi semakin mudah konsumen untuk mendapatkan kebutuhannya. Nah, ini adalah proyek akhir, kamu bentuknya per grup ya. Kalau untuk proyek akhir ini, kamu membuat rencana pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Jadi membuat usaha yang menggabungkan prinsip ekonomi dengan teknologi. Terserah usahanya, ini di sini kayak contohnya ada online shop, pengembangan software atau piranti perangkat lunak. Nah, jadi kamu kembangkan rencanamu, kira-kira usaha apa yang akan kamu kembangkan, caranya bagaimana, target pasar yang kamu tuju itu apa, terus keunggulannya apa yang ditawarkan produkmu, tuh kira-kira keterampilan apa yang dibutuhkan untuk membuat usaha tersebut. Nah, ini bisa per grup ya, ini proyek jadi jangka waktunya panjang. Oke, demikian materi kita mengenai perdagangan internasional. Semoga bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Untuk bermanfaat kita semua, tetap semangat semuanya. Terima kasih, bye-bye, waalaikumsalam. Aktivitas